Desa Durian adalah satu dari 11 desa yang ada di Kecamatan Padangcermin, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Desa pesisir yang dahulunya terkenal kumuh sekaligus merupakan wilayah endemik demam berdarah ini, kini telah berubah menjadi desa yang bersih, sehat, dan tertata. Pemukiman warganya yang tepat berada di kanan dan kiri jalur lintas pesisir Kecamatan Padangcermin ini tampak berderet rapih dan bersih. Suasana perkampungan yang hangat juga dapat dirasakan oleh siapapun yang berkunjung saat memasuki area gang dan jalan di Desa Durian yang hampir seluruhnya telah diaspal. Tingginya kesadaran masyarakat tentang memelihara kebersihan diri dan lingkungannya bahkan telah mengantarkan Desa Durian sebagai juara lomba desa terbaik tingkat kabupaten dan provinsi beberapa waktu lalu. Bukan hanya lingkungannya yang sehat dan bersih saja, mengunjungi Desa Durian juga semakin menarik karena ternyata desa ini memiliki segudang potensi yang menjadikan desanya semakin dikenal. Salah satunya adalah sentra oleh-oleh Hani. Tempat ini adalah pusat olahan ikan laut, terutama limbah tulang ikan. Mungkin ini yang pertama kalinya di Lampung, di Indonesia, atau bahkan mungkin di dunia. Umumnya limbah tulang ikan tentu hanya merupakan sampah tak berharga yang biasa dibuang begitu saja. Namun sebaliknya, di desa ini melalui tangan-tangan terampil warga, tulang ikan diolah menjadi abon tulang nan lezat, gurih, dan bergizi tinggi. Cocok untuk dikonsumsi sebagai cemilan atau bahkan lauk saat makan. Karena rasa dan keunikannya, abon tulang ikan produksi Desa Durian dalam 2 tahun terakhir telah dikenal luas dan banyak peminatnya. Sementara prosentase keuntungannya pun mulai menjanjikan. Satu kemasan abon tulang ikan seberat 100 gram dijual di pasaran sebesar Rp30.000. Selain tulang ikan, banyak penganan lain yang diproduksi di tempat ini. Di antaranya abon tuna, tusuk gigi udang, stik cumi, kerupuk tulang, kerupuk udang, ikan asin kemasan, terasi super, pisang crispy aneka rasa, kopi mix kemasan aneka rasa, dan banyak lainnya. Sentra oleh-oleh Hani awalnya dibangun secara mandiri. Namun seiring waktu karena mengalami masa sulit, usaha ini membutuhkan bantuan modal dari desa, sehingga resmi didaftarkan sebagai unit usaha binaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Dengan statusnya kini, unit usaha ini terus berkembang dan memberi manfaat baik bagi masyarakat dan Desa Durian sendiri. Unit usaha lain yang mendapat binaan BUMDes Durian adalah unit usaha budidaya ikan keramba. Di bawah binaan BUMDes, unit keramba ini telah berhasil membiakkan sekaligus membesarkan beberapa spesies ikan langka yang cukup mahal harganya di pasaran. Usaha keramba ikan Desa Durian berdasarkan kemampuan teknik dan kondisi lingkungan sangat potensial untuk dikembangkan menjadi industri yang besar dan mendunia. Mengingat harga pasaran ikan dunia cenderung baik dan stabil. Sayangnya, untuk mengarah ke sana para petani keramba juga membutuhkan uluran modal yang besar. Sementara investor besar bidang industri perikanan, khususnya di Lampung saat ini masih sangat minim. Saat ini, terdapat 27 petani keramba sederhana Desa Durian yang membutuhkan mitra investor untuk meningkatkan kapasitas dan level usahanya. Selain keramba ikan, di Desa Durian juga terdapat beberapa kolam tambak udang dengan kapasitas produksi keseluruhan 150 ton per tahun. Meski terdaftar sebagai unit usaha binaan BUMDes, keberadaan unit keramba ini masih bermanfaat karena membantu menyediakan lapangan pekerjaan bagi beberapa warga yang direkrut sebagai pegawai. Desa Durian saat ini juga tengah fokus menggali potensi pariwisata bahari yang dimilikinya. Salah satu yang sedang giat dibangun dan dipromosikan adalah kompleks wisata mangrove yang terletak di Dusun Pakuan. Hutan mangrove yang terbentuk indah secara alamiah ini dibangunkan tur trek yang nyaman untuk dilalui para pengunjung yang ingin menghabiskan waktu liburannya dengan menyaksikan pemandangan hutan bakau dan indah. Selain itu, dibangun juga beberapa shelter spot multifungsi yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat atau bahkan bersuah foto.
Pemerintah Desa Durian meyakini kehadiran unit usaha pariwisata mangrove ini dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup luar biasa bagi desanya. Terlebih seperti diketahui, saat ini Lampung merupakan daerah tujuan wisata bahari terkemuka di Sumatera. Pesatnya percepatan pembangunan fisik dan SDM Desa Durian tak lepas dari manfaat kehadiran Program Nasional Anggaran Dana Desa di desa ini. Kepala Desa Durian, Fauzi, mengatakan bahwa pemanfaatan atau penggunaan dana desa di Desa Durian dilakukan secara hati-hati, profesional, dan tepat sasaran. 70% anggaran dimaksimalkan penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur dan 30% lainnya digunakan untuk pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan fisik diantaranya meliputi pembangunan rapat beton, siring, tanggul air, fasilitas MCK untuk umum, fasilitas air bersih, dan lain-lain. Sementara pembangunan SDM berupa pelatihan-pelatihan khusus untuk aparat desa, struktur pendukung desa, studi banding, serta kegiatan pembinaan kepemudaan serta pembinaan UKM. Pada tahun 2015 sampai saat ini, alhamdulillah artinya kami sudah bisa dikatakan hampir mendekati keberhasilan dalam hal pembangunan, dalam hal bidang-bidang yang lain juga, kesejahteraan. Insya Allah saya juga berharap kucuran dana desa ini bermanfaat untuk masyarakat Desa Durian. Dengan adanya dana desa ini, insya Allah dan mudah-mudahan masyarakat merasakan baik dalam hal bantuan fisik maupun dalam hal pemberdayaan. Wisata kita ini sebetulnya ada 3. Satu, ya artinya memang di situ kita mempunyai niat supaya yang seperti di daratannya kita mempunyai niat dan mempunyai tujuan supaya ini akan kita buat wisata agrowisata. Terus di pantainya sendiri mungkin ada lebih kurang setengah hektar itu pantainya, yaitu untuk wahana-wahana permainan dan segala macam. Dan sekarang yang sudah banyak pengunjung itu ke wilayah pantai atau di wilayah mangrove. Karena mangrove juga kita olah, kita buatkan trekking, buatkan untuk santai-santai dan selfie-selfiean juga. Nah itu banyak yang minat ke arah mangrove. Desa Durian adalah desa dengan variasi wilayah dan sumber daya alam lengkap. Terdiri dari kawasan pantai, perbukitan, hutan, pesawahan, dan perkebunan. Terbagi menjadi 4 dusun antara lain Dusun 1 Durian Induk, Dusun 2 Warnasari, Dusun 3 Tegal Arum, dan Dusun 4 Pakuan. Total luas wilayahnya adalah 828,56 hektar. Lokasinya diapit oleh beberapa desa tetangga. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Gayau, sebelah selatan Desa Banjaran, sebelah barat Desa Padang Cermin, sementara sebelah timur berbatasan langsung dengan laut. Selain menonjol hasil perikanannya, Desa Durian juga adalah salah satu desa penghasil kakao, kopi, serta kelapa terbesar di Kecamatan Padang Cermin. Desa ini juga dikenal sebagai desa penghasil kambing karena sebagian besar warganya beternakan. Salah satu unit peternakan yang ada merupakan unit usaha milik BUMDes dengan jumlah ternak kurang lebih 30 ekor kambing. Peternakan ini adalah peternakan percontohan sekaligus pusat pelatihan bersama bagi peternak kambing setempat. Unit usaha ini kini tengah menggalakkan teknologi pembuatan pakan praktis yang secara khusus dilatihkan untuk meringankan pengadaan pakan untuk ternak di Desa Durian. Berdasarkan sensus terakhir, jumlah penduduk Desa Durian pada akhir tahun 2019 ini adalah 1.832 jiwa atau sebanyak 503 kepala keluarga, terdiri dari 918 orang laki-laki dan 914 orang perempuan. Pendidikan masyarakat terbilang cukup baik dengan jenjang sekolah umumnya tamatan SLTA dan hanya 4 orang saja yang tercatat putus sekolah. Dengan kultur percampuran dari berbagai suku yang sejak lama berlangsung, masyarakat Desa Durian terbilang rukun dan terbuka bagi pendatang. Saya Fauzi, Kepala Desa Durian.
cita-cita saya selama saya menjabat, saya siap untuk melayani dan bekerja semaksimal mungkin untuk mesejahterakan masyarakat saya, dan juga ke depan bagaimana caranya masyarakat tidak kesulitan dan tidak mengeraup rezeki dari daerah luar atau bekerja dari daerah luar. Bagaimana caranya saya menciptakan lapangan kerja dari bidang usaha-usaha yang ada di desa.